Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Anissa dengan NIM 2104292. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari review paper mengenai dari hasil review paper yaitu pada mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan, yaitu mengenai pengalaman manajemen bencana terpadu bagi penyandang disabilitas, sebuah penelitian fenomenologis tentang pengalaman penyandang disabilitas ortopedi di Turki. Terdapat tiga poin materi, yaitu latar belakang, metode penelitian, dan hasil penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Eh, di Turki terdapat kekurangan yang signifikan dalam pelibatan penyandang disabilitas dalam proses manajemen bencana terpadu, di mana disabilitas ortopedi di Turki merupakan kelompok disabilitas ketiga dengan angka tertinggi setelah penyakit jangka panjang, dan disabilitas intelektual 13,78% penyandang disabilitas memiliki disabilitas ortopedi. Meskipun ada dokumen yang dibuat untuk mempersiapkan dan melatih individu menghadapi bencana, dokumen tersebut tidak inklusif. Selain itu, penyandang disabilitas tidak diikutsertakan dalam program pelatihan bencana, dan individu yang ingin menerima pendidikan tidak dapat menerima pelatihan ini karena alasan seperti kurangnya personel yang berkualifikasi dan masalah arsitektur. Tidak ada bagian khusus yang ditulis untuk penyandang disabilitas dalam rencana tanggap bencana Turki. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dari penelitian, melalui analisis data ini, peneliti ingin merumuskan strategi penanggulangan bencana yang relevan dan efektif. Hal ini nantinya dapat mengungkap bagaimana proses penanggulangan bencana yang terpadu yang dialami oleh penyandang disabilitas ortopedi yang menghadapi berbagai permasalahan. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan proses penanggulangan bencana terpadu yang dialami oleh penyandang disabilitas ortopedi yang menghadapi berbagai masalah dan mewakili rasio yang signifikan terhadap keseluruhan jumlah penyandang disabilitas. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model fenomenologi yang merupakan salah satu metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur. 13 orang penyandang disabilitas ortopedi yang pernah mengalami bencana diwawancarai dalam penelitian ini, dan jawaban mereka nantinya ditranskripsikan oleh para ahli. Setelah proses transkripsi, rekaman didengar beberapa kali untuk memastikan keakuratannya. Kemudian dokumen data dipindahkan ke MaxQDA 2020 untuk dianalisis. Adapun wawancara utama pada saat proses pengumpulan data ini dimulai pada tanggal 4 April eh tanggal 4 Maret tahun 2021 dan berakhir pada tanggal 23 Agustus pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu penyandang disabilitas ortopedi belum cukup siap menghadapi bencana. Yang kedua, mereka mempunyai masalah dalam mengakses materi pelatihan yang berkaitan dengan bencana. Yang ketiga yaitu sistem peringatan dini tidak efisien. Yang keempat, mereka bersedia berpartisipasi dalam pekerjaan sukarela, namun mereka dikecualikan. Yang kelima yaitu mereka menghadapi tantangan evakuasi selama dan setelah bencana. Dan yang keenam, mereka tidak mencapai titik pertemuan dan tempat penampungan sementara atau bantuan bencana, dan mereka merasa dikucilkan. Yang ketujuh, mereka kesulitan mengakses alat dan kendaraan untuk mobilitas. Dan yang terakhir, dukungan dari teman-teman membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Namun, hal ini tidak termasuk dalam proses penanggulangan bencana terpadu. Selanjutnya yaitu pembahasannya. Yang pertama yaitu dalam wawancara yang dilakukan, penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa mereka tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi kasus bencana. Alasan mereka untuk tidak melakukan hal ini adalah karena keterbatasan ekonomi, kurangnya pengalaman menghadapi bencana, dan fokus pada eksternal. Yang kedua, peserta menyatakan bahwa mereka melamar ke berbagai institusi untuk dilatih menghadapi bencana. Namun, karena cacat ortopedi, mereka tidak disertakan dalam sesi pelatihan dan materi pendidikan tidak dapat diakses oleh mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat terlibat dalam proses pelatihan yang berkaitan dengan bencana. Yang ketiga, yaitu peserta menyatakan bahwa sistem peringatan dini sangat penting bagi mereka, karena dapat menghemat waktu bagi penyandang disabilitas ortopedi dengan keterbatasan mobilitas dan berkontribusi pada evakuasi dini sebelum terjadinya bencana. Karena ada kepanikan selama kejadian tersebut, maka tidak dapat
mereka tidak dapat memutuskan apakah akan mengevakuasi gedung atau mencari ruang yang cukup di dalam gedung. Jadi, kemampuan mengantisipasi akan memberikan mereka keuntungan. Namun, dapat diketahui bahwa gagasan sistem ini tidak memadai adalah hal yang umum di antara para peserta. Kekurangannya seperti tidak ada lembaga yang mengeluarkan peringatan saat banjir terjadi. Jadi, tidak ada sistem peringatan dini bagi penyandang disabilitas yang baik. Yang keempat, yaitu telah ditetapkan bahwa seluruh peserta mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam proses kesukarelaan bencana mengenai berbagai isu. Seluruh peserta menyatakan bahwa proses kesukarelaan sangat penting dan diperlukan pada masa pra-bencana. Namun, mereka ternyata tidak diikutsertakan dalam proses-proses tersebut. Mereka malah diabaikan dan dikecualikan. Yang kelima, yaitu mereka mengalami kendala evakuasi saat terjadi bencana. Permasalahan evakuasi tersebut antara lain tersumbatnya jalur evakuasi oleh orang lain, ditinggal sendirian, tidak dapat menjangkau alat dan alat mobilitas saat terjadi bencana, berada di lantai yang lebih tinggi, cara evakuasi gedung yang rusak saat terjadi bencana seperti lift, dan tidak adanya metode evakuasi alternatif. Yang keenam, yaitu para peserta menyatakan bahwa titik pertemuan dan area perumahan sementara tidak dapat diakses setelah bencana. Mereka menyatakan bahwa peraturan yang ditujukan untuk kebutuhan khusus mereka diabaikan di bidang-bidang ini. Para peserta menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kendala aksesibilitas di titik pertemuan dan kawasan perumahan akibat penggunaan kursi roda, prostesis, dan kruk yang memudahkan mobilitas mereka. Yang ketujuh, yaitu para peserta menyatakan bahwa upaya bantuan pasca bencana tidak dapat mereka akses dan mereka mengalami pengucilan selama proses tersebut. Menurut para peserta yang pernah melihat sistem bantuan pasca bencana, alasan mengapa bantuan tidak dapat diakses adalah sebagai berikut, yaitu karena penyaluran bantuan mengutamakan kenalannya, tindakan mereka tidak mungkin adil, kurangnya informasi mengenai bantuan, keterpencilan pusat-pusat bantuan, bantuan hanya menjangkau pusat kota, penyandang disabilitas tidak termasuk dalam bantuan ini, dan penyandang disabilitas harus melalui persetujuan banyak orang sebelum mendapatkan bantuannya. Dan yang ke-8 yaitu penyandang disabilitas ortopedi menyatakan bahwa mereka kesulitan mengakses alat dan perangkat yang memberikan mereka mobilitas. Peserta menyatakan bahwa peralatan mereka hilang saat terjadi bencana. Beberapa perangkat mungkin terlupakan saat evakuasi dan beberapa peralatan dapat rusak karena bencana. Mereka mengatakan bahwa peralatan dan perangkat cadangan yang memberikan mobilitas tidak dapat mereka peroleh atau disediakan oleh pihak berwenang. Maka mobilitas pribadi mereka berkurang dan mereka kehilangan kemandirian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.